Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya dari anggota Banser. Di sini saya sudah berada di makam Jenderal Kayubi, tepatnya di pemakaman di Desa Taman Arum, Kabupaten Ponorogo. Untuk hari ini saya ziarah ke makam Jenderal Kayubi. Nanti kita lanjut untuk berbincang-bincang dengan narasumber ya dari Banser Ponorogo. Ya, tepatnya kita akan berbincang-bincang masalah sejarah kehidupan Jenderal Kayubi. Sebelum lanjut ke video, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung kemajuan channel ini. Ya, sekarang saya sudah bersama narasumber yang ini dari anggota Banser juga. Mungkin untuk narasumber bisa untuk perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, ini dari anggota Banser mana ini? Dari Banser Satkoryon Ponorogo. Ponorogo. Ya. Kang Muhib. Kang Muhib ya. Ini saya dari Banser Madiun datang ke sini untuk yang pertama ziarah ke makam Jenderal Kayubi. Ya, yang kedua saya ingin mengulas sejarah tentang kehidupan Jenderal Kayubi yang dulu terkenal menjadi jenderalnya Banser yang ikut memperjuangkan negara NKRI. Ya, untuk yang pertama saya ingin menanyakan ini tentang lahirnya Jenderal Kayubi. Ya, di makam kan sebenarnya sudah tertera lahirnya Jenderal Kayubi, wafatnya. Nah, ya, ini yang saya perlu saya tanyakan, ini apa benar wafatnya atau lahirnya benar tertera di makam? Kalau sesuai dengan catatan di sipil atau apa ya, catatan KTP mungkin. Ya. Dulu kan untuk pencatatan KTP masih gak seketat hari ini. Iya. Kalau menurut ceritanya juniornya, Iya. adik kelasnya ketika di Pondok Nganjuk juga, beliau termasuk Laskar Hizbullah. Iya. Zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hizbullah. Ini beliau itu saat meninggal tahun 2019 19 Iya. itu menyampaikan bahwa Mbah Kayubi itu seniornya di atasnya. Berarti kemungkinan kalau lahirnya mungkin tidak sama, tapi ya, sesuai catatan yang di KTP saat itu mungkin dipakailah 1 Januari 1926. Ya. Kalau wafat ini memang sudah benar 21 Desember 1983. Ya. Ini menjadi haul beliau, kita peringati setiap tahunnya khususnya di Satkoryon Ponorogo. Setiap tanggal 21 Desember kita memperingati haul beliau, yakni Mbah Kayubi selaku komandan Banser pertama di Indonesia dan juga sebagai salah satu pendiri juga. Ya. Terus untuk selanjutnya kan jarang tereksplos juga ya untuk Jenderal Kayubi. Untuk teman-teman sahabat-sahabat Ansor Banser yang di luar Ponorogo, mungkin adakah yang sering atau gimana yang rutin untuk ziarah ke makam Jenderal Kayubi? Yang paling ramai ketika ziarah itu biasanya pada hari apa atau hari-hari tertentu? Kalau Mbah Kayubi ini sebenarnya sudah terekspos lama. Yeah. Malah yang mengekspos ini bukan dari teman-teman Ponorogo. Yeah. Penggerak awal 2016 ini malah teman-teman Blitar. Yeah. Teman-teman Blitar itu berbondong-bondong ke sini menyampaikan ke teman-teman Ponorogo bahwa salah satu jenderal pertama dan juga salah satu pendiri Banser adalah di Ponorogo. Iya. Ini teman-teman Blitar mengeksposnya. Iya.
Kalau dulu ya kita tahu bahwa Mbah Kayubi ini adalah salah satu penggerak gitu saja, atau tentara Hizbullah, memang benar. Ya. Mbah saya ini baru meninggal 1 tahun yang lalu. Beliau umur ketika meninggal 102. Ini juga nyampaikan, seniornya juga termasuk Mbah Kayubi. Mbah Kayubi ya. Di Laskar Hizbullah. Ya. Nah, untuk yang rame di bulan-bulan apa atau di hari-hari apa, Ya. yang rame di bulan sebelum Ramadan tuh, bulan apa itu? Sa'ban ya. Ya. Sa'ban itu rame. Ini teman-teman dari luar kota itu banyak, khususnya teman Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Sidoarjo, Nganjuk, terus mana lagi? Pokoknya seputaran Jawa Timur, Ya. daerah ke timur, Ponorogo ke timur. Masihkah ada keluarga yang masih hidup sampai saat ini? Soalnya kan banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat untuk Jenderal Kayubi itu masih punya keturunan kah atau masih punya keluarga yang masih hidup? Dan sekarang keluarganya di mana aja? Kalau keluarga masih, istri juga masih, Ya. putranya juga masih, tapi benernya putranya jumlahnya ada berapa saya kurang tahu. Ya. Kalau istri itu masih bertempat di barat Masjid Agung, itu Jalan Hasim Asy'ari atau apa itu, Wahid Hasim, Jalan Wahid Hasim. Ya. Itu daerah situ. Kalau putra-putranya ada yang di Jenangan, Madiun, dan Blitar. Ya. Tapi jumlahnya berapa saya kurang tahu. Terus untuk sejarah perjuangan Jenderal Kayubi dulunya itu kok sampai mendirikan Banser, itu ceritanya gimana, Kang? Kalau sejarahnya beliau di masa mudanya ini mondok di Nganjuk. Setelah mondok di Nganjuk, setelah pulang langsung bekerja di KUA. Setelah kerja di KUA ditariklah sama bosnya kalau dulu ya. Sama penyuluh diajak ke Blitar. Setelah di Blitar inilah beliau punya kiprah pergerakan luar biasa, termasuk juga menginisiatori, menggerakkan teman-teman muda Blitar untuk bergerak bersama. Saat itu ketika singkat cerita di pemberontakan PKI 1960-an ya. 60-an atau 68 itu sekitar itulah. Itu beliau menginisiatif atau berpikir ya apa punya NU itu punya polisi NU gitu. Akhirnya dengan gerakan teman-teman akhirnya membentuk inisiasi Banser. Dan memang Banser sebelumnya saat itu juga diputuskan di Malang kalau nggak gitu. Itu namanya langsung Banser apa dulu gitu? Kalau sejarahnya detailnya bagaimana saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas saat itu beliau menyampaikan, teman-temannya itu menyampaikan polisi NU. Polisi NU. Sebagai penegak hukumnya di NU atau pemudanya, penggerak pemudanya di NU, seperti itu. Kiprahnya terutama itu di Blitar. Beliau juga ikut bersama tentara menumpas PKI, itu kiprahnya di Blitar. Memang asli kelahiran Ponorogo, kiprah yang besar itu berada di Blitar. Beliau pernah menjadi penyuluh agama, pernah menjadi anggota dewan atau DPR, pernah juga menjadi wali kota, wakil wali kota. Jadi kiprah yang paling besar di Blitar. Makanya di awal tadi saya menyampaikan bahwa kalau ekspos ini sebenarnya maha eksposnya dari luar, bukan dari dalam Ponorogo. Itu malah dari teman-teman Blitar mengekspos bahwa ada salah satu jenderal pertama Banser Indonesia yang lahir di Ponorogo dan gerak perjuangannya berada di Blitar. Seperti itu. Untuk Jenderal Kayubi ya, itu wafatnya itu ketika mungkin memberantas PKI itu apa karena sakit apa gimana dulu? Kalau wafatnya sudah hijrah kembali lagi ke Ponorogo. Masa pensiun kembali ke Ponorogo, berumah
beralamat rumah di Kauman. Beliau meninggal mungkin saat itu pada usia tua, terus dimakamkan di sini. Nah, kalau sejarahnya untuk kiprahnya ya sebelumnya itu, kalau wafatnya bukan karena kiprah dalam sejarah, kiprah dalam berjuang ya. Nah itu ketika kiprahnya memberantas PKI di Ponorogo, jenengan niku tahu cerita ini dari sesepuh Banser atau ya dari sesepuh juga ya. Yang kedua, yang pertama itu malah memang dari teman-teman sesepuh Banser ya. Yang kedua itu dari beliau mbah siapa ya, lupa saya namanya ya. Yang ketiga dari mbah saya sendiri. Mbah saya sendiri wafat itu 1 tahun belum ada ya. Kalau usia ketika wafat 102 ya. Kalau mbah yang di Sumoroto, santri yang Mbah Hasyim Asy'ari Laskar Hizbullah ya. Itu wafatnya juga 103 lah nggak keliru. Iya. Dia juga menyampaikan seniornya ini adalah Mbah Kayubi. Iya. Ketika beliau ikut memerdekakan berjuang melawan penjajah bersama Mbah Hasbullah, itu beliau juga bisa menyampaikan seperti itu. Itu Mbah siapa lupa namanya. Iya. Sampai itu juga Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah juga. Kalau beliau Laskar Hizbullah. Juga ikut berjuang di Blitar. Enggak, di sini cuma. Oh, di sini ya, cuma di sini ya. Dia sudah wafat sekitar 3 tahunan nggak keliru. Ya. Ketika PBNU mencari nama pejuang Hizbullah di Ponorogo, akhirnya muncul Mbah yang saya maksud tadi. Ya. Nah, kita ke sana dan beliau menyampaikan Mbah Kayubi ini adalah seniornya. Ya. Bahkan dulu ketika beliau juga bercerita ketika itu Mbah Hasyim Asy'ari naik mobil jeep itu, yeah. dengan diberondong tembak oleh penjajah atau Belanda. Mbah Hasyim Asy'ari cuman pakai sarung, cuman dikepitkan seperti ini, peluru tidak bisa nembus, bahkan peluru itu bisa mental. Oh gitu. Itu sejarahnya itu ada di Mbah yang di Sumoroto. Sampung. Ya. Ya, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ya perlu disampaikan untuk teman-teman Banser perjuangan Jenderal Kayubi ini, atau ada wasilah-wasilah ya dari Kang Muhib untuk sahabat-sahabat Banser se-Indonesia ini. Yang jelas, mari kita al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal a'du bil jadidil aslah. Hari ini mari kita selalu mengikuti, mengayomi atau apa yang sudah dijalankan oleh para pendahulu, khususnya para pejuang-pejuang dulu, khususnya para muassis. Termasuk beliau Mbah Kayubi, muassis Banser ini. Mari kita suatu hasannya kita lanjutkan, dan gerak perjuangannya juga kita lanjutkan, muharik pergerakannya juga kita teruskan. Karena tidak gampang, tidak mudah untuk menjadi atau membentuk Banser saat itu, dan hari ini kita tinggal meneruskan. Ya, mari kita lanjutkan dengan berpedoman al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal a'du bil jadidil aslah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Kang, karena sudah diberi waktu dan kesempatan untuk berbincang-bincang, untuk membahas tentang sejarah Jenderal Kayubi. Nah, makanya saya kesini untuk mengeksplos ini agar teman-teman yang mungkin dari luar Ponorogo ataupun dari luar Pulau Jawa tahu juga bahwa sejarah Jenderal Kayubi atau pendiri Banser itu ternyata lahirnya di Ponorogo sini dan dimakamkan di sini. Dan semoga dari video ini teman-teman Ansor dan Banser di seluruh Indonesia juga tahu sejarahnya gimana, tentang siapa yang mendirikan Banser. Nah, yang saya ingin sampaikan kan juga seperti itu, supaya teman-teman Banser juga tahu sejarah, bukan cuma mengikuti organisasinya aja, tetapi tahu sejarahnya dulu, berdirinya gimana,
siapa yang mendirikan, ya. Ya, itu yang perlu saya sampaikan dari video ini. Ya, ya ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, ya kan. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mengganggu waktunya di sini, ya. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman Ansor dan Banser di seluruh Indonesia, ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.